Nabi Nuh alaihissalam dihadapkan pada umatnya yang luar biasa membangkangnya, bahkan menantang Nabi, meminta azab. Saking sabarnya 905 tahun, 950 tahun dalam berdakwah itu, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, saking sabarnya kalimat pertama yang dikeluarkan, meminta kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lihat rahasia istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku katakan, cepat istighfar kepada Allah, kepada Rabbmu. Perbanyak istighfar. Innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat ampunannya sebanyak apapun dosa yang pernah kita kerjakan. Yang paling menarik, kalau ampunan sudah diturunkan, maka tanpa Anda minta pun, ayat selanjutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan berkah dari langit, menjadikan yang tanah-tanah kering itu jadi tumbuh kembali. Wa yumditkum bi amwalin. Harta-harta yang tadinya tertutup, ngelamar sini ditutup, ngelamar perusahaan ini ditutup, melamar yang sini tidak diterima, melamar anak orang juga ditolak, misalnya kan? Tiba-tiba wa yumditkum dibuka oleh Allah, diluaskan. Wa banina, bahkan anak keturunannya pun dibuka. Kata orang nggak mungkin punya keturunan, kata orang nggak bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wa banina, semua terbuka. Dan orang ini belum minta, bahasa Qurannya belum minta. Faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, saya katakan cepat istighfar kepada Allah seketika, walaupun Anda belum meminta. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Teman-teman, Quran surah kita pakai Quran dulu. Quran surah ke-51 ayat 18. Posisi paling kanan di pertengahan. Fokus ya. Anda tidak meminta pun akan dijawab. Anda minta tidak perlu dengan teriak. Anda minta nggak teriak pun dijawab juga, ya. Nah, sekarang lihat. Nah, contoh. Sudah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang ahli surga yang membiasakan istighfar. Kapan dia istighfar? Sesaat sebelum fajar. Disebut dengan sahar, jamaahnya disebut dengan ashar. Jadi kami berikan waktu rahasia di Quran ya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, ada waktu khusus yang disebutkan oleh Al-Quran, itu sangat banyak manfaatnya saat beristighfar. Yaitu waktu menjelang fajar. Apalagi kalau Anda tahajud dulu. Bisa Anda tahajud. Sekarang subuhnya jam berapa di Bandung? Oh, ada 3:59, ada yang jam 4. Baik, masyarakat Bandung berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Ada yang 3:59, ada yang jam 4. Teman-teman bisa ambillah jalan tengah misalnya, jam 4. Anda bangun jam 3, sholat tahajud misal 45 menit, 15 menit sebelum habis, ya, sampai ke waktu fajar, coba gunakan untuk istighfar. Itu langsung disebutkan oleh Quran sebagai ahli surga, tingkatan nomor 2 terbaik surganya, di taman surga. Taman surga itu kalau ingin apa-apa, yang melayani bukan pelayan surga, tapi tidak ada pelayan, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Pengen apapun yang memberikan langsung Allah. Kun fayakun, enggak perlu dibayangkan, nanti akan hadir sendiri. Kalau surga biasa, laki-laki bidadari surga, perempuan pangeran surga, yang keindahannya tidak bisa dilihat oleh mata saat di dunia, tidak mampu didengar oleh telinga, dan tidak terbayangkan. Anda bayangkan sekarang pun gak akan sama, beda, jauh. Tapi taman surga tidak. Di antara mereka sering beristighfar sebelum subuh. Astagfirullah, 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 Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ketika Anda beristighfar, bukan cuma dicatat ampunan dosa, begitu dosa digugurkan, doa-doa yang belum sempat Anda mintakan seketika dikabulkan. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, kalau Anda punya kesempatan yang singkat, tapi kemudian Anda punya banyak permohonan, maka cukupkan pada istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Waktu di antara adzan dengan iqamat, itu doa cepat terkabulkan. Waktunya misalnya tinggal 10 detik, istighfar aja. Istighfar, istighfar. Jelas di sini? Baik. Kisah terakhir. Imam Hasan al-Basri. Pernah dengar namanya? Kedatangan 3 orang bertanya kepada beliau. Pertanyaan pertama, ya Syekh, lihat, ya Syekh,
Saya punya kebun, tapi kebun saya sampai sekarang kering gitu kan. Tidak pernah tumbuh tanaman. Bagaimana cara saya bermohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Dia pulang. Yang kedua datang, ya Syekh, saya berusaha tapi rezeki harta materi saya belum terbuka. Bagaimana memohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Yang ketiga, ya Syekh, saya sudah berumah tangga belum mendapatkan keturunan. Bagaimana bermohon kepada Allah? Kata Syekh Hasan Al-Basri, akthir istighfar, perbanyak istighfar. Saat yang ketiga ini pulang, jamaah di sekitaran majlis beliau bertanya, ya Syekh, kaifa thalatha as'ilah? Perhatikan, mutafarriqah ajabtahu biijabatin wahidah. Bagaimana tiga persoalan berbeda disampaikan kepada Anda, kok jawabannya cuma satu? Perhatikan kalimatnya. Alam tasma' qaulallahi ta'ala. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau bacakan di Quran surah 71 ayat 10 sampai 14 tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan perbanyak istighfar, Allah pasti ampuni dosanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan dari langit rahmat yang menjadikan tanah kering tumbuh kembali. Wa yumditkum bi amwalin, harta terbuka, wa banina, keturunan didapatkan. Karena itulah bila Anda dalam keadaan cepat-cepat, imamnya langsung ingin sujud lagi, atau keadaan Anda belum bisa membacakan seutuhnya 7 ini, maka setidaknya maksimalkan ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang tidak kita ucapkan dengan lisan, tapi apa yang kita pendam dalam jiwa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini